forget history, you forced to repeat same mistake. Mereka yang melupakan sejarah akan dipaksa mengulangi kesalahan yang sama. Jadi refleksi terhadap sebuah sejarah adalah kita harus ingat sejarah itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Ada peristiwa buruk yang kita lewati, ada yang positif. Jadi marilah kita mempertahankan hasil-hasil positif capaian kita yang lalu dan melupakan atau tidak mengulangi hal-hal negatif yang pernah membuat organisasi ini tidak bagus. Jadi dengan demikian sejarah itu berguna sebagai medium refleksi kita supaya kita makin kuat dan mampu bertahan. Karena saya katakan pernah tidak semua organisasi pergerakan bisa bertahan lama. Tapi kita akan cepat berakhir ketika kita tidak pernah belajar dari pengalaman sejarah kita. Jadi SBC sebagai lembaga yang memproklamirkan pluralisme, berserikat, layak memang dicatat di sejarah yang membebaskan buruh berserikat sehingga memungkinkan mereka mengorganisir dirinya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Karena dalam dunia ini hanya ada dua lembaga atau institusi yang memperbagi buruh, nasib buruh. Satu legislasi, satu serikat buruh. Nggak boleh, nggak ada lembaga agama, lembaga LSM, media, nggak. Walaupun media bantu kita, LSM bantu kita, pengacara bantu kita, tapi yang konsisten, yang bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh hanya dua, legislasi dan serikat buruh. Jadi setiap masa ada lawan yang berbeda ya. Jadi sejarah serikat buruh awal itu lawan utamanya itu adalah para diktator sipil yang melakukan pemberangusan kepada serikat buruh sebagai elemen organisasi perjuangan. Jadi lawan dulu selalu negara-negara diktator sipil. Berangkat terus satu dekade kemudian, dua dekade kemudian lawannya jadi double, pemerintah bersama kapitalisme membonceng kepentingan kapitalis dalam undang-undang terselubung yang melemahkan buruh. Karena itu makanya dibilang business friendly government, pemerintah ramah bisnis. Padahal ada lagi di berbagai negara ada labor friendly government, pemerintah yang ramah terhadap kebijakan perburuhan. Itu lawan, bergerak lawan. Tapi lawan kita kali ini tidak bisa lagi seperti yang dulu-dulu, karena kebetulan pengusaha memiliki masalah yang sama dengan kita yang saya bilang tadi, yang di rapat kita. Itu mereka menghadapi masalah transisi iklim dan transisi teknologi. Mereka dipaksa untuk harus menutup usaha-usaha yang tidak ramah lingkungan. Sesuatu yang mereka tidak bayangkan, dan dua-duanya jadi merasa dirugikan, pengusaha dan buruh. Kemudian teknologi juga memaksa mereka untuk harus melakukan efisiensi besar-besaran. Misalnya kan teknologi itu kan dari algoritma, teknologi digital kan milik negara-negara asing. Nah, tidak semua pengusaha punya akses, jadi mereka sedang juga mengalami masalah yang tidak dulu belum ada. Nah, jadi sekarang karena lawan kita bukan lagi dengan konsep proletariat, antara pertarungan majikan dengan buruh, lawan-lawan baru ada yang muncul secara abstrak. Ini tidak boleh lagi dimensi perjuangannya diametral, benturan. Karena benturan ini bisa mengalahkan keduanya atau mengalahkan buruh itu. Makanya ILO memperkenalkan konsep berdialog, sosial dialog. Sosial dialog ini kan tidak harus berunding, bisa konsultasi, tukar pendapat. Yang penting Anda harus mau bertemu dengan
oposisi yang melakukan oposisi kepada kamu atau musuh-musuhmu atau orang yang berseberangan dengan kamu. Itulah konsep social dialog karena biayanya lebih murah dan sustainability-nya lebih tinggi. Keberlanjutan. Jadi dimanapun tidak ada lagi niat serikat buruh untuk membangkrutkan pengusaha. Tidak ada lagi itu. Sekarang adalah justru serikat buruh berkepentingan membangkitkan perusahaan supaya kita tetap memiliki anggota di situ, terus memiliki iuran. Coba kalau perusahaan tutup, kita kehilangan anggota, kehilangan iuran kan? Dua kita kekuatan hilang. Kalau pengusaha bisa relokasi, tapi kita mana bisa kita relokasi anggota kita, kita hilang. Jadi dibilanglah konsep social dialog. Walaupun ini ditentang oleh banyak orang karena konsep itu mengasumsikan ada kesadaran hukum, ada etika. Tapi kan banyak di Indonesia ini perusahaan tidak memiliki kesadaran hukum, tidak memiliki etika dan kemanusiaan. Nah, itulah yang kadang-kadang bilang gini, apa itu sosial dialog? Hukumnya sosial dialog kok yang datang kok aparat keamanan gitu atau preman. Jadi tapi itu kan kita jangan melihat special case. Arah-arah ke depan ini pengusaha-pengusaha ini akan semakin beretika karena akan kemungkinan mereka bisa diboikot produk-produk mereka kalau tidak ramah konsumen, tidak ramah lingkungan, tidak ramah buruh kan. Buktinya Adidas, Nike dan apa semua sudah pakai kerjasama dengan serikat buruh. Karena mereka dulu nggak mau, tapi karena mereka bilang kalau nggak kita memiliki etika global, nilai-nilai yang menghargai nilai-nilai global, kemanusiaan, respect terhadap hukum, respect terhadap human right, respect terhadap jangan mendorong diskriminasi, itu kan nilai-nilai global. Kalau mereka tidak mengadopsi itu, suatu saat mereka akan ditinggalkan para konsumennya yang sadar akan kepentingan itu. Enggak, pada akhirnya kan sosial dialog itu kan tiga tadi saya bilang, bisa ajang konsultasi, tukar pendapat dan berunding. Berunding kan dua, nggak boleh satu yang berkompromi. Dua kan harus berkompromi. Ambil saya setuju ini, tidak setuju ini. Dia kompromi adalah semacam inti daripada demokrasi. Jadi gini, serikat buruh dalam terminologi politik dia adalah pressure group, bukan interest group, bukan kelompok kepentingan, dia kelompok penekan. Jadi salah satu secara kelompok penekanan, kamu harus di backup massa. Nggak boleh kamu, kalau kamu intelektual, kamu itu kelompok kepentingan, karena kamu hanya berkepentingan, ide masuk kau tinggalkan. Tapi kalau karena masalah serikat buruh ini rumit dan kompleks, kamu tidak cukup dengan kasih proposal, ide, tapi kamu harus tekan. Makanya senjata terakhir adalah demo. Jadi kita basis massa menjadi inti perjuangan semua gerakan buruh. Semakin besar kau, semakin respect orang sama kamu. Semakin kecil keanggotaanmu, walaupun kau pintar, kau semakin kurang ditakuti, dihargai, tidak dikenal. Jadi kita harus terus mengembangkan keanggotaan, karena inti dari serikat buruh itu adalah dibilang the most representative. Kau semua orang bisa jadi serikat buruh, tapi kau merepresentasi siapa? 1% kah? 2% kah? Sekian orang kah? Kalau kau nggak the most, kalau kau tidak merepresentasi kebanyakan, banyak apa? Kau sebenarnya bukan serikat buruh real. Kau hanya serikat buruh papan nama. Karena kamu sedang melakukan apa? Kenapa kamu nggak LSM aja kalau kamu hanya mewakili segelintir orang? Ini bukan barisan intelektual, ini barisan gerakan penekan. Serikat buruh di tempat kerja itu sudah oke lah, karena memang itu penting kan, karena kita juga gerakan kader kan, harus melahirkan kader-kader baru, karena semua akan berlalu senior-senior ini. Jadi saya kira KSBC salah satu yang paling progresif loh melakukan training ini, karena hampir semua pemimpin PK kita semua
berkesempatan mengikuti training kan. Ya ini kader-kader kita kan tumbuh terus yang muda-muda. Saya yakin, apalagi kita kan ada sistem pembatasan masa jabatan hanya 2 kali. Jadi mau tidak mau ya selalu muncul yang baru minimal sekali 8 tahun. Gitu. Ya itu sesuatu memang harus kita bereskan ya. Karena serikat buruh yang banyak di dalam pengalaman sejarah dunia akan melemahkan buruh itu sendiri dan selanjutnya melemahkan serikat buruh. Makanya di berbagai dunia itu ada threshold untuk partai politik, karena sama aja partai politik yang terlalu banyak akan melemahkan rakyat. Sama teorinya itu. Serikat buruh yang sangat banyak akan melemahkan buruh karena kita sibuk nanti perjuangannya bentuk horizontal, pertarungan merebut anggota, pertarungan menurunkan iuran, perpecahan. Jadi sehingga kita tidak sempat sibuk memperkuat kapasitas kita berunding, bersosial dialog, menghadirkan alternatif segala macam. Jadi itu sebabnya sekarang saya sih mendukung sekarang dibuat sekarang perubahan, rencana perubahan Undang-Undang 21 yang disesuaikan dengan konvensi ILO 87. Karena konvensi ILO itu judulnya adalah Freedom of Association and Protection to for Organizing. Jadi kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap kebebasan berserikat. Nah di Indonesia ini malah karena berserikat malah dia diberangus atau dimutasi segala macam. Berarti nggak terjadi perlindungan kan, undang-undang itu berarti ada salah dong. Kenapa undang-undang itu udah 2001 sampai sekarang jumlah serikat buruh yang bergabung di serikat buruh kok turun? PKB kita dari 750.000 perusahaan menengah ke atas hanya 13.000 PKB. Selainnya diatur peraturan perusahaan. Berarti ada yang salah ini. Jadi serikat buruh ini diajak terus berkonflik antara para yang anti serikat buruh menonton dengan senang. Dulu sih secara pribadi saya nggak setuju juga partai buruh itu bikin Pak Mukhtar waktu itu, karena mereka nggak belajar dari sejarah. Jadi serikat buruh di dunia ini ada 3 ya, ingat ini. Satu namanya business unionism, serikat buruh bisnis. Serikat buruh didesain untuk melawan semua kebijakan ekonomi, kan? Kedua, ada serikat buruh yang disebutkan dalam bahasa Inggris Guild Unionism. Dia serikat buruh yang hanya fokus menyelesaikan perkaranya dengan majikan tingkat perusahaan. Dia nggak ngurus yang lain. Tadi kan ekonomi. Nah, yang serikat buruh yang ketiga adalah labor movement. Itulah namanya gerakan buruh. Dia mempersoalkan semua sistem yang ketidakadilan. Mau ekonomi, politik, kebudayaan, seni, segala macam hukum. Dia persoalkan. Dan tidak mungkin mereka mempersoalkannya itu hanya dengan serikat buruh. Mereka bikin partai buruh. Nah, jadi kita SBC kita lebih dekat dengan yang pertama tadi, business unionism. Kita mempersoalkan sistem ekonomi. Kita tidak mempersoalkan karena juga kita tidak memiliki kapasitas mempersoalkan semuanya. Kita tidak memiliki kader-kader dengan yang memiliki kapasitas perjuangan kelas. Itu loh. Nggak bisa kamu baca undang-undang aja kagak ekonomi atau segala macam. Jadi kita menurunkan tensi perjuangan kita ke level yang kedua. Persoalkan ketidakadilan ekonomi. Undang-undang Cipta Kerja termasuk itu, jaminan sosial, K3 segala macam. Tapi kita kalau ketika sudah masuk ke budaya hukum, paling hukum ketenagakerjaan kita nggak mau lagi, hukum lingkungan aja udah baru-baru ini aja itu. Nah, jadi serikat buruh yang tradisinya lahir dari
yang dua tadi, bisnis Indonesia sama Gold Indonesia, tidak memiliki tradisi mendirikan serikat partai buruh. Tidak bisa. Hanya serikat buruh yang berbasis kelas, kan, yang sanggup memiliki partai buruh. Nggak ada serikat buruh yang berbasis kelas di sini. Serikat buruh sini kan sama ya semua. Belum lagi yang kedua, kita kan serikat buruh yang bergabung itu kan terlalu kecil. Di Inggris dulu kan 50%, di Australia juga begitu. Jadi ketika membuat partai buruh udah langsung banyak misalnya. Kita ini 1,9 juta gabung semua pun nggak lolos threshold. Dan itu 1,9 juta pun nggak bisa kau pastikan itu masuk ke partai buruh karena kita tidak memiliki sistem pendidikan berbasis kelas. Kita sama saja dengan yang kapitalis yang lain. Buruh-buruh kita ini kan mereka penyuka produk kapitalis juga kan, iPhone, motor-motor besar, gaya-gaya jadi nggak bisa diajak karena memang kita nggak pernah menyuruh dalam mendidik kita karena kita sadar kita nggak sanggup. Nah, jadi itulah sebabnya di manakah serikat partai buruh itu ada? Hanya ada 3. Satu di negara yang komunis, kan? Serikat buruh gabung ke politik hanya ada di negara-negara komunis. Kedua, semua bekas jajahan Inggris, rata-rata Commonwealth State. Ketiga adalah negara-negara berbasis sosial demokrat. Makanya Partai Demokrat Amerika, Jerman, hanya 3 itu. Di luar itu tidak ada. Malaysia nggak ada, Filipina nggak ada, India gagal, Kamboja nggak bisa. Bukannya nggak dicoba loh, Filipina yang paling liberal dengan demokrasi setelah Marcos di situ, bukannya nggak dicoba. Di Thailand mana ada Indonesia? Kita selalu sedih kalau legasi kita itu memburuk setelah kita tinggalkan. Itu ada yang kita khawatir, maunya kita tinggalkan terus berkembang. Itu harapan kita. Kader-kadernya maunya lebih hebat dari kita. Capaian saya kan Governing Body ILO 8 tahun, semuanya sudah 2 kali komisaris BPJS, banyak lah. Maunya yang lain ikut, jangan turun, jangan diam. Panggung sejarah jangan bisa diambil sebagian, tapi yang kita kan, yang sudah kita kan terkenal jagonya di internasional, kan? Baru pemikiran. Ada kita jago-jago yang 2 itu. Yang lain kan ngancam, demo. Memang besar juga pasalnya sih, jago kan. Artinya jangan semua legasi kita itu diambil orang lain atau hilang atau malah lebih memburuk kan. Karena serikat buruh sekarang ini kan tidak boleh lagi kayak dulu lagi yang garang-gar otot-otot ancam-ancam. Udah alternatifnya apa bro? Udah kayak gitu. Ini kan masalah bersama. Bukan kayak dulu lagi, walaupun masih ada itu, misalnya perusahaan nakal kami pindah, nah, itu tapi itu akan hilang itu, nanti akan sudah mulai kerjasama semua.